Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal yang berjudul Program Kesejahteraan Sosial Anak-anak Jalanan atau PKSA. Anggotanya terdiri dari saya sendiri, Ricky Effendi, Jeremy Heber Fernandes, Natasha Amelia, Karen Maharani, serta Ditayo Oktaviana. Perlindungan anak. Perlindungan anak ini sendiri diatur dalam undang-undang, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan undang-undang ini juga ditujukan untuk perlindungan anak untuk segala kegiatan dalam menjaga supaya anak dapat tumbuh dengan wajar secara lahir dan batin serta bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan, dan gangguan. Upaya pemeliharaan, pengasuhan, dan perlindungan merupakan suatu hak yang paling asasi yang harus diterima oleh setiap anak tanpa terkecuali. Keberadaan anak jalanan merupakan akibat langsung dari pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Anak yang merupakan bagian dari keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Anak tidak mencukupi kebutuhan makan, pendidikan, rasa nyaman, hingga tidak mampu menjalankan fungsi sosial sebagai anak secara wajar. Sebentar. Bagaimana perencanaan proyek disusun? Yang pertama ada YPLS Humana menjelaskan bahwa sekitar tahun 2000-an muncul kategori anak rentan jalanan. Ada 2 kategori anak rentan jalanan. Yang pertama adalah anak yang sama sekali belum turun ke jalan, tetapi berpotensi besar untuk turun ke jalan, dan anak yang sesekali bekerja di jalan, biasanya hanya saat libur dan sedang untuk mencari uang jajan. Program Kesejahteraan Sosial Anak atau PKSA adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak. Lanjut. Selanjutnya itu, bagaimana perencanaan proyek disusun? Yang ketiga, bentuk program. A. Subsidi kebutuhan dasar anak. Baik. Baik, Rick. Bagaimana perencanaan proyek disusun? Nomor 3, bentuk program. A. Subsidi kebutuhan dasar anak. B. Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar seperti akte kelahiran, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. C. Penguatan tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam mengasuh anak. D. Penguatan ke lembaga kesejahteraan sosial anak. Bagaimana perencanaan proyek disusun? Tujuan program PKSA bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memahami masalah sosial dan atau yang rentan mengalami masalah sosial. Dalam hal ini diprioritaskan bagi anak yang belum pernah maupun yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena berbagai faktor internal maupun eksternal. Melalui PKSA, diharapkan masalah sosial anak atas hak pendidikan dasar dapat dituntaskan dan bersama orang tua atau keluarga dapat akses terhadap bantuan sosial PKSA, serta sumber-sumber layanan lainnya. Adapun sasaran dari program ini adalah seluruh anak jalanan berada di kota DKI Jakarta. Bagaimana perencanaan proyek disusun, pelaksanaan program. Pelaksanaan PKSA dilakukan dengan 2 bagian, yaitu kegiatan edukasi dan kegiatan edukasi. Ada pendekatan keluarga atau family-centered intervention. Dalam pelaksanaan PSK dilakukan dengan melibatkan anak dan orang tua. Bukan PSK, PKSA. PSK pekerja komersial. PSK bilangnya apa? PSK kamu. PKSA. Ya, dilanjut aja. Pak Kazali menonton, lanjut. Bagaimana perencanaan proyek disusun, pelaksanaan program pelaksanaan PKSA dilakukan dengan 2 kegiatan, yaitu kegiatan edukasi dan kegiatan non-edukasi.
Pendekatan keluarga atau family-centered intervention dalam pelaksanaan PKSA dilakukan dengan melibatkan anak dan orang tua. Terus ada membuat kategori untuk menerima manfaat PKSA, yaitu anak terpaksa bekerja di jalanan 6-18 tahun, meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, anak yang bekerja dan hidup di jalanan. Elemen program, penanggung jawab program bertanggung jawab secara hukum ke dalam maupun keluar tentang seluruh proses penyelenggaraan. Ada manajer atau koordinator lapangan. Koordinator lapangan bertugas dan bertanggung jawab membantu lembaga untuk mengkoordinasikan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan atas seluruh program kesejahteraan sosial anak untuk anak jalanan yang diberikan pimpinan lembaga. Terus ada administrasi yang bertugas untuk membuat dokumen pelayanan secara tertib melalui file secara khusus atau database. Selanjutnya ada pemrograman. Program diputuskan dalam rapat organisasi keanggotaan, pengabdian masyarakat, dan ditetapkan oleh ketua bidang, berlaku juga dengan ketua pelaksana serta para petinggi yang menyetujuinya. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk bantuan dana yang akan diberikan kepada anak-anak jalanan, diterima yaitu sebesar 1.500.000 per tahun, dan diberikan sebesar 300.000 setiap 3 bulan sekali, di mana bantuan dana itu semua merata didapat oleh anak-anak jalanan dengan jumlah yang sama. Selanjutnya ada implementasi program, yaitu ada sarana, waktu perlindungan dan pelayanan, yang ketiga adalah layanan konsep terpadu, dan yang terakhir adalah materi layanan. Next. Penganggaran. Untuk program PKSA sendiri, mengenai penganggaran yaitu ada 3 aspek. Itu ada bantuan biaya hidup yang akan diberikan kepada 50 anak dengan anggaran perorangan adalah Rp1.500.000 dengan total yaitu 75 juta. Yang kedua adalah untuk aspek bantuan kebutuhan pokok yang akan diserahkan kepada 50 anak dengan anggaran perorangan yaitu Rp1.500.000 dengan jumlah 75 juta. Dan yang ketiga adalah aspek dari bantuan pelatihan kewirausahaan yang akan diserahkan kepada 50 anak dengan anggaran perorangan Rp1.500.000 dengan total 75 juta. Jadi untuk penganggaran sendiri mengenai program PKSA sendiri adalah total Rp225 juta. Selanjutnya, kesimpulan. Dengan adanya kegiatan dari PKSA, semua responden dapat melakukan kegiatan yang diminati dari segi positif. Karena dari adanya kegiatan PKSA tersebut, anak-anak jalanan dapat memiliki semua hak yang mereka dapatkan. Dan dengan adanya kegiatan tersebut, jam kerja mereka di jalanan dapat berkurang. Yang tadinya jam kerja mereka dari jam 2 sampai jam 5, sekarang telah berkurang menjadi dari jam 3. Waktu kosong yang mereka punya, mereka isi dengan kegiatan yang diberikan oleh PKSA dan didampingi oleh pekerja sosial profesional. Saran. Yang pertama, perlu ada tambahan tenaga Peksos profesional dalam menunjang pencapaian program pendamping anak jalanan. Yang kedua, perlu adanya penambahan dana pendamping untuk kegiatan PKSA dalam mencapai tujuan program PKSA. Yang ketiga, adanya sistem komunikasi yang efektif dalam menginformasikan program PKSA kepada LKSA. Yang keempat, perlu adanya penambahan anggaran bantuan kepada anak dalam mencapai tujuan program. Ya, itu sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat menjadi wawasan baru bagi teman-teman yang menonton. Sekian dan terima kasih.